Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, Yayasan Kumala di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara mampu menghasilkan produk peralatan makanan dari limbah kayu. Berbagai kreasi seperti gelas dan botol minum cantik laris dibeli dengan harga Rp50 hingga Rp350.000. Yayasan Kreatif Usaha Mandiri Alami atau yang lebih dikenal dengan Yayasan Kumala yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara memberdayakan anak-anak jalanan. Abah Didin dan Kang Budi sebagai pendiri yayasan mengajak anggotanya mengumpulkan berbagai limbah dari masyarakat lalu mengolahnya menjadi kerajinan tangan. Produk yang dihasilkan berupa gelas dan piring kayu, paper bag, botol minum, dan berbagai produk lainnya. Karya-karya tersebut juga bisa dibuat sesuai dengan pesanan dengan harga mulai dari Rp50.000 hingga Rp350.000. Yayasan ini terus berkembang hingga menjadi induk bank sampah hingga diakui oleh pemerintah DKI Jakarta sebagai organisasi nirlaba yang mampu mengurangi volume sampah dan memberdayakan masyarakat Jakarta. Dan kita akan membahasnya langsung bersama Abah Dindin selaku Ketua Bank Sampah Induk Kumala. Halo, Assalamualaikum Abah Dindin, apa kabar? Waalaikumsalam. Kalau kabar baik, alhamdulillah. Baik, Abah Dindin, tadi saya melihat di tayangan tadi dari Bank Sampah sekarang bertransformasi menjadi Yayasan Kumala. Ini bagaimana perjalanannya nih sampai akhirnya menjadi sebuah yayasan dari mengolah limbah-limbah sampah, Abah Didin? Ya, dulu sejak 2001, saya kebetulan bersama teman-teman ini membersamai teman-teman dari jalanan, anak-anak jalanan. Nah, waktu itu kebetulan kita ingin bagaimana teman-teman dari jalanannya itu mengurangi aktivitas mereka di jalan. Nah, tapi kita terbatas pada sarana-prasarana yang tersedia gitu ya, sehingga kita inisiatif, udah barang-barang bekas kita kumpulkan, bahkan sampah organik seperti eceng gondok kita kumpulkan, itu yang menjadi media kegiatan kita. Nah, kebetulan teman-teman dari jalanan ini senang gitu ya, sehingga lambat laun ya mereka mengurangi aktivitas di jalan, malah keasikan gitu ya, membuat berbagai macam produk dengan ide-idenya. Nah, kebetulan juga lama-lama ya banyak orang mulai melirik ya, wah ini bagus nih, dibeli dan lain-lain gitu ya. Nah, itu yang menjadikan awal kegiatan ini. Jadi kita sebetulnya awalnya kurang paham tentang lingkungan, tentang bisnis gitu ya awalnya. Tapi ya berjalan, kita belajar, banyak yang memberikan masukan, sehingga lambat laun kita lembagakan gitu ya, karena kreativitas, ide teman-teman dari jalanan itu sungguh luar biasa dan layak untuk dikembangkan, bahkan dibagikan lagi kepada masyarakat lain. Baik, Abah Dindin. Berarti ini perjalanannya cukup panjang ya, Abah ya. Dari mulai menjadi bank sampah, mungkin juga terinspirasi untuk mengajak anak-anak jalanan untuk ikut serta berdaya seperti itu, Abah Dindin. Ini bagaimana nih proses untuk pendekatannya dari anak-anak jalanan? Kan stigmanya selama ini adalah stigmanya negatif, buruk saja begitu, Abah Dindin. Ternyata mereka bisa berdaya dan juga kreatif semua nih, Abah Dindin. Ya itulah yang awalnya ingin kita rubah, yaitu stigma, baik itu stigma dari masyarakat ya, dari pihak lain, bahkan stigma dari dirinya sendiri yang menganggap wah saya ini orang yang nggak berguna, udah lama di jalanan, jadi tanggung lah gitu ya. Jadi mereka membatasi dirinya dengan peluang-peluang yang sebetulnya bisa dimanfaatkan. Nah, ini yang kita bangun. Bagaimana caranya? Yaitu memberikan perhatian ke mereka, memberikan kesempatan. Toh mereka itu masing-masing punya kelebihan ya, punya potensi masing-masing. Misalnya salah satu contoh sederhana itu anak-anak ketika di jalan itu disiplinnya tinggi sebetulnya menurut saya. Ketika mereka harus bangun pagi, pergi ke jalanan, kalau siang sedikit nanti orang yang bekerja keburu nyampe kantor sehingga di jalanan udah kosong, mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa, itu dipelajari oleh mereka.
Nah itu kan bukan sesuatu yang positif ya, belajar kerja keras apalagi lah, jarang sakit bahkan ya. Terus mereka di antara mereka ini kesolidannya luar biasa. Nah ini kan kalau dijadikan tim, ini kan sangat sangat menguntungkan gitu ya. Nah makanya saya lihat berbagai sisi positif dari mereka, dan ya itu tadi, kita beri kepercayaan, kesempatan, salah sekali, 2 kali, 3 kali, sampai beberapa kali terus kita kasih kesempatan. Dan pada akhirnya ternyata mereka bisa membuktikan dengan bank sampah Induk Kumala seperti sekarang ini adalah yaitu peran-peran mereka gitu ya. Seperti itu. Baik, Abah Dindin, berarti memberikan mereka kesempatan ya, Abah, untuk menggali kreativitas mereka. Lalu Abah Dindin, ini dari bank sampah dari Yayasan Kumala ini, pengolahannya limbah-limbah sampah apa saja, Abah Dindin, kalau boleh tahu? Ya, di bank sampah Induk Kumala tentu saja awal dari dulu itu kita mendaur ulang sampah kertas dan sampah organik ya. Misalnya eceng gondok, pelepah pisang, alang-alang, rumput, daun kering, dan lain-lain. Nah, ini kita olah menjadi produk baru. Nah, kemudian kita juga ada kayu-kayu bekas, misalnya bekas palet atau bekas potongan tebangan ya dari teman-teman di Dinas Pertamanan misalnya, atau di beberapa perusahaan mitra kita. Ketika mendebang kayu, kita selalu bilang kayunya jangan dibuang, kita yang jemput. Nah, karena bisa dimanfaatkan. Begitupun dengan sampah organik yang kita olah menjadi budidaya maggot untuk pakan maggot, ekoenzim, dan lain-lain. Sebetulnya sampah ini punya nilai ekonomis yang luar biasa kalau kita olah dan kita kembangkan gitu ya, seperti itu. Baik, dari kacamata Abah Dindin, sampah itu bernilainya tuh tinggi sekali ya. Ada sampah organik, ada sampah limbah kayu, dan juga sampah kertas juga ya tadi Abah Dindin. Ini kalau boleh tahu dikelola untuk menjadi apakah produk-produk yang bernilai ekonomis? Bisa disebutkan Abah Dindin? Ya, nah misalnya sampah kertas ya, kita mix dengan beberapa jenis sampah organik seperti tadi eceng gondok, pelepah pisang, dan lain-lain. Ini jadi kertas baru, namanya kertas seni daur ulang. Nah, kertas baru ini bisa dijual langsung ke toko-toko buku, beberapa distributor juga, atau bisa dijadikan produk turunannya, misalnya kayak paper bag atau goodie bag ya, kemudian box hantaran, box kemasan, kartu nama, ekopen, bahkan buku, dan lain-lain, banyak sekali. Kita punya 120 jenis kertas gitu ya, dari kertas daur ulang. Nah, begitupun misalnya dengan kayu bekas tadi gitu ya, kayu-kayu ini kita kita manfaatkan untuk jadi bahan baku baru menjadi misalnya alat-alat konsumsi, kayak itu gelas, piring, mangkok, sendok, bahkan tumbler gitu ya. Nah, ini banyak sekali yang bisa di-create gitu dari sampah ini. Nah, organik tadi jadi magotnya jadi pakan ikan atau pakan ayam. Kotoran magotnya juga jadi pupuk yang punya kualitas tinggi gitu ya. Ini sebetulnya rahasianya adalah pemilahan di sumber. Di rumah tangga itu dipilah dulu. Misalnya organik, kemudian non-organiknya masing-masing jenis dipilah, itu akan mempunyai nilai ekonomis. Tapi kalau sudah dicampur, nah makanya akan jadi sampah, bukan jadi nilai ekonomis, bahkan jadi bibit penyakit gitu ya. Nah, ini rahasianya di pemilahan sebetulnya. Kalau sudah dipilah, maka nanti yang mengolahnya akan lebih mudah, lebih cepat juga gitu ya. Nah, seperti saya rasa sampah itu bisa jadi nanti tidak ada yang terbuang, karena kalau dipilah di awal semua bisa jadi nilai gitu. Baik, sampah bisa jadi nilai, jangan langsung dibuang sembarangan aja, begitu ya Abah Dindin ya. Abah, lalu tadi lihat di tayangan sekilas bahwa ada juga limbah kayu yang ternyata bisa menjadi produk cantik yang bernilai ekonomis. Ini Abah boleh tahu nggak sih proses pembuatannya, bagaimana, dan juga sampai akhirnya banyak sekali dilirik oleh masyarakat. Tapi Abah nanti kita akan lanjutkan seusai jeda ya Abah. Ya, baik. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan Abah Dindin selaku Ketua Bank Sampah Induk Kumala. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Abah Dindin selaku Ketua dari Yayasan Kumala. Halo Abah Dindin. Halo, ya. Abah, kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi ya, Abah ya. Tadi lihat di cuplikan bahwa ada produk-produk yang cantik sekali nih, Abah. Ada tumbler, ada gelas dari limbah kayu. Ini bagaimana nih proses kreatifnya sampai membuat sebuah gelas yang cantik begitu? Apakah pelatihan khusus diberikan Abah kepada anak-anak atau bagaimana nih, Abah? Ya, kita memang memanfaatkan limbah-limbah kayu ya, seperti kayu bekas palet, kemudian kayu-kayu tebangan. Bahkan kalau ada tetangga atau di sekitar tempat kami ada memotong dahan-dahan, merapikan pohon, itu dahannya juga kami ambil gitu, untuk dimanfaatkan. Nah, terkait dengan produk-produk yang kita buat, itu sebetulnya lebih banyak kita awalnya meniru produk lain kita coba ya. Sehingga dengan berproses kita mencoba terus itu menjadi kita punya produk yang lambat laun kualitasnya juga tidak kalah dengan yang ada di pasaran ya. Nah itu jadi lebih banyak kita tuh selalu mencoba gitu, walaupun di awal tadi ya kalau anak-anak dari teman-teman dari jalanan ini kan biasanya sebetulnya tekun, asal kitanya aja yang sabar. Bahkan tidak jarang ada ide-ide nyeleneh itu justru menjadi produk baik, produk bagus gitu. Nah jadi fungsi kita memberikan kesempatan, kepercayaan yang seluas-luasnya sebetulnya tujuannya itu agar kapasitas atau potensi yang mereka miliki itu keluar, bisa ditunjukkan. Masalah nanti kualitas dikembangkan, terbagus itu kan proses ya. Tapi ide awal itu banyak yang datang dari anak-anak di sini gitu, seperti itu. Baik Abah, ide awal dari pemikiran mungkin anak-anak jalanan yang kreatif nih. Tapi mereka juga apakah diikut sertakan untuk membuat kreasi-kreasi dari produk-produk limbah ini, Abah Dindin? Ya, itu produk-produk ini justru mereka yang buat. Ya, yang memproduksi itu mereka. Gitu. Kalau sekarang mungkin kita hanya visi saja, gitu. Jadi tidak udah lama, malah saya juga udah lama kayaknya nggak bikin produk gitu. Jadi semua yang bikin. Nah terus kita juga kadang dibagi, ada kelompok di wilayah mana itu mencari bahan baku. Kemudian ada yang membuat produk setengah jadi. Ada yang finishing itu lebih cepat dan lebih efektif menurut saya gitu sekarang. Kalau dulu kan dari A sampai Z-nya kita semua gitu. Baik, Abah Dindin, kalau boleh tahu ini kan sudah berjalan cukup lama ya dari Yayasan Kumala ini juga berjibaku untuk membuat produk-produk dari olahan sampah, yaitu ada bank sampah juga nih, Abah Dindin. Ada nggak sih tantangan mungkin kesulitan selama 20 tahun ini untuk menjalani produk-produk yang ada di Yayasan Kumala ini, Abah Dindin? Ya, kita bilang tantangan kesulitan itu sebetulnya satu paket dengan proses tadi ya. Jadi kita nggak boleh memilih enaknya aja gitu tanpa mau menjalani kesulitan tantangan tadi. Tapi di kita biasanya yang menjadi tantangan atau kesulitan itu seperti yang saya sampaikan tadi, stigma awal. Ketika kita membuat satu kegiatan yang menurut kita positif, dia bisa berdampak manfaat buat khususnya teman-teman di jalan. Itu tidak serta-merta masyarakat bisa menerima baik keberadaannya, kegiatannya, bahkan produknya. Itu dipertanyakan dulu. Siapa yang bikin, bagaimana caranya, bersih atau tidaknya, gitu kan. Nah, tapi dengan kesungguhan kita dan anak-anak, dengan kebutuhan kita mencoba bagaimana cara meyakinkan khususnya calon konsumen misalnya. Nah itu lambat laun ya karena nilai tadi yang kita pegang. Jadi di Kumala ini membuat atau memproduksi produk apapun harus memikirkan dampak manfaat. Kita kan dulu tidak berpikir bahwa apa yang kita lakukan ini berdampak manfaat untuk lingkungan misalnya.
Nah, ketika kita sadari itu, nah kita mencari strategi bagaimana dampak-dampak manfaat ini masuk ke dalam nilai produk kita. Nah, misalnya di packaging kita tulis bahwa bahan baku ini kita buat dari bahan, misalnya dibuat oleh siapa dan dampak untuk lingkungan seperti apa. Nah, itu ternyata bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya memakai produk kita karena di situ tahu ada branding pemanfaatan limbah atau sampah lingkungan misalnya seperti itu. Baik Abah Dindin. Baik Abah Dindin. Ya. Ya, harus berproses gitu ya. Harus berproses. Oke, Abah Dindin. Mungkin harapannya Abah Dindin secara singkat saja untuk kelangsungan Yayasan Kumala dan juga serta-merta adanya ikut serta dari anak jalanan yang ada di daerah tersebut. Ya harapannya kita tetap dari dulu ingin bagaimana kita apa yang dilakukan oleh anak-anak ini terus bisa berdampak manfaat. Mungkin lebih luas ya, baik untuk teman-temannya di jalan, baik untuk masyarakat secara umum, bahkan lingkungan gitu. Alhamdulillah mungkin nanti ketika saya udah begini nih, ada masih teman-teman anak-anak yang melanjutkan, jadi tidak berhenti di situ gitu. Baik Abah Dindin. Tidak berhenti di sini saja ya Abah Dindin ya. Semoga nanti ke depannya juga akan diteruskan oleh anak-anak jalanan dan juga masyarakat juga udah mulai teredukasi bahwa menghapus stigma negatif dari anak-anak jalanan. Terima kasih Abah Dindin sudah berbagi bersama kami, sangat menginspirasi sekali. Salam sehat, sampai jumpa Abah Dindin. Terima kasih. Baik Bu. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda ke toko roti legenda di Jatinegara yang berdiri sejak tahun 70-an. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.